Kitab itu ditulis begitu luar biasa, tidak ada yang kontradiktif antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Bahkan penulis Injil ini bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Kalau kita membaca Kejadian dari kitab Kejadian sampai Wahyu, penulis Alkitab itu mencakup 40 penulis. Di antara 40 penulis ini tidak ada satu dengan lainnya saling bertabrakan. Kenapa? Karena ada tuntunan Roh Kudus. Dengan pengilhaman Roh Kudus yang menuju kepada satu pribadi, benang merah adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Baru yang kita kenal sebagai Kristus Sang Juru Selamat dunia. Itu ada hal yang pertama, kita terus diajar. Yang kedua, Alkitab itu menyatakan kesalahan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau dulu kita berkata, kalau bohong, wah itu nggak boleh. Waduh, saya nggak. Sekarang kita tahu terus dalam hal ini, tetapi kita memiliki tekad yang komitmen. Kita mau belajar untuk memperbaiki kesalahan. Dari manusia yang tadinya berkodrat dosa, kita diubah terus menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Proses perubahan ini akan berlangsung kalau kita sendiri memiliki tekad dan komitmen. Makanya disitulah Alkitab dihadirkan untuk menyatakan kesalahan. Banyak hal yang telah kita lakukan tanpa kita sadari yang merupakan uncas atau tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Disitulah kita mau bertekad, berkomitmen untuk memperbaiki diri setiap. Terus fungsi yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Kita mau diubah terus. Kita mau diubah terus setiap hari. Setiap hari itu menjadi momentum yang tidak ternilai berkekuatan atau berkeinginan untuk mengubah perilaku kita. Sebab perubahan ini sampai kelakuan kita bisa dikatakan sebagai terang yang terletak di atas kaki dia, tidak mungkin tersembunyi. Orang akan meneropong kehidupan keberadaan kita bahwa perilaku kita. Terus yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang paling penting di dalam seluruh proses pembelajaran kita. Kita dididik untuk berjalan di dalam kebenaran. Dan melalui proses ini, Roh Kudus dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Proses perubahan ini akan terus berjalan dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan tahun berganti tahun. Kita diajar untuk terus hidup di dalam integritas kebenaran. Kita tidak boleh lagi menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita harus berjalan di dalam koridor. Untuk hidup di dalam kebenaran, maka ada harga yang harus kita bayar, yaitu mematikan segala hasrat dan kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak. Sebab di dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-7. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada orang benar akan hidup oleh iman. Bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah. Injil ini kabar baik yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Sebelum kita mengenal Injil, kita dikatakan Alkitab menjadi seturut salib Kristus. Tapi setelah kita menerima Injil, bahwa Injil itu sanggup menyelamatkan kita dari kebinasaan. Sebab di dalam Injil yang diberitakan hanya satu pribadi, yaitu Kristus Yesus.